Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mitra Seda Putri, nomor absen 7 dari kelas 3H. Di sini saya akan menampilkan hasil hasil praktikum audit saya. Di sini saya kebagian di aset tetap kendaraan. Apa sih audit aset tetap itu? Audit aset tetap adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk menilai kewajaran, keberadaan, kepemilikan, kecacatan, dan pengendalian internal atas aset tetap suatu perusahaan. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa aset tetap yang tercantum dalam laporan keuangan telah dicatat secara benar, ada secara fisik, dimiliki oleh perusahaan, dan dinilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi, audit aset tetap kendaraan adalah kegiatan pemeriksaan yang difokuskan pada aset tetap berupa kendaraan milik perusahaan, seperti mobil operasional, motor, truk, forklift, dan lain-lain, untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut tercatat, dimiliki, ada secara fisik, digunakan sesuai tujuan perusahaan, serta dinilai dan disusutkan secara benar dalam laporan keuangan. Untuk prosedur audit ini sendiri, yang pertama terdapat pemeriksaan dokumen, yaitu memeriksa faktur pembelian, BPKB, STNK, polis asuransi, kontrak leasing. Lalu, tahap yang selanjutnya yaitu memverifikasi kepemilikan, yaitu memastikan nama pemilik pada BPKB atau STNK sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya, pemeriksaan fisik, yaitu mengecek fisik kendaraan, nomor rangka, nomor mesin, dan juga kondisi kendaraannya. Selanjutnya yaitu pengujian penyusutan, yaitu menelaah metode penyusutan, umur manfaat, dan perhitungan akumulasi penyusutan. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi daftar kendaraan dengan buku besar dan laporan aset tetap. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan penghapusan, yaitu menilai prosedur jika ada kendaraan dijual, hilang, atau sudah tidak digunakan. Lalu yang terakhir yaitu melakukan pengendalian internal, yaitu mengevaluasi SOP penggunaan kendaraan, pencatatan servis, dan juga penanggung jawab unit kendaraan. Lalu untuk informasi yang tersedia atau ilustrasi kasusnya terdapat informasi khusus, yaitu transaksi aset tetap berpengaruh pada beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Beberapa aset tetap telah dimiliki sejak berdirinya perusahaan PT Wana Eka Setia, dan seluruh aset tetap, beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya untuk akhir periode 2021 juga telah diaudit oleh staf KAP Detrandes Mr. Audi Prasetya dan rekan-rekan. Kantor akuntan yang sama. Saudara harus mengutamakan pendekatan mutasi dengan melakukan audit untuk memutasi harga perolehan aset tetap, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan selama tahun 2022. Aset tetap tidak diasuransikan untuk risiko-risiko tertentu. Aset tetap tanah dan bangunan masih terikat dalam hipotek kredit pada Bank BNI Cabang Kayu Tangan. Lalu untuk temuan auditnya, saudara telah memperoleh daftar aset tetap dari klien tanggal 1 Februari 2023. Saudara menemukan aset tetap yang habis dijual bukunya. Hasil inspeksi saudara pada semua aset tetap menunjukkan hasil bahwa secara kuantitas aset tetap adalah benar dan secara kualitas fisik aset tetap dalam kondisi baik. Terdapat beberapa aset tetap yang menurut catatan umur ekonomisnya habis pada tahun 2022. Lalu di sini terdapat bukti audit yang diperlukan. Yang pertama ada daftar aset tetap, lalu ada daftar penyusutan dan akumulasi persediaan aset tetap, ada jurnal memorial, dan juga ada saldo buku besar aset tetap dan akumulasi penyusutannya. Untuk pengisian kertas kerja top schedule, yang pertama yaitu menulis judul kertas kerja yaitu sebagai aset tetap dan akumulasi penyusutan. Lalu yang kedua menginput indeks sesuai dengan pedoman di sini menggunakan indeks E. Yang ketiga yaitu kolom keterangan diisi satu jenis aset tetap, dua akumulasi penyusunan aset tetap yang subjek penyusutan. Yang keempat, kolom referensi diisi indeks masing-masing untuk aset tetap dan akumulasi penyusutan sesuai pedoman. Yang kelima yaitu kolom saldo per buku dan saldo tahun lalu diisi dari saldo-saldo buku besar atau buku pembantu atau daftar aset tetap masing-masing aset tetap dan akumulasi penyusutannya. Yang keenam, net AJE dan saldo audit diisi dari hasil audit kertas-kertas kerja pendukung E1 sampai dengan E4. Yang ketujuh, melengkapi tick mark dan penjelasan sesuai dengan prosedur yang diterapkan.
Yang kedelapan, hasil akhir kertas kerja utama diisikan ke kertas kerja neraca dan diberikan indeks silang ke KKN. Lalu yang terakhir yaitu memberikan paragraf dan tanggal selesai pengerjaannya. Lalu untuk pengisian kertas kerjanya, yang pertama yaitu menulis judul kertas kerja yaitu berupa kendaraan. Lalu yang kedua, indeks sesuaikan pedoman di sini menggunakan indeks E3. Lalu yang ketiga, merancang kertas kerja aset tetap kendaraan saudara susun menurun dan dihubungkan dengan akumulasi penyusutannya. Yang keempat, pergunakan semua tick mark dan penjelasan sesuai pedoman. Yang kelima, hasil akhir kertas kerja mendukung ini diisikan ke kertas kerja utama E, yaitu kertas kerja sebelumnya, dan berikan indeks silang ke E. Lalu yang terakhir yaitu memberikan paraf dan tanggal selesai pengerjaannya. Jadi, cara untuk mengerjakan kasus pada aset tetap dan akumulasi penyusutan kendaraan ini, yang pertama yaitu mengurangi saldo awal dengan penambahan yang ada. Di sini untuk penambahan yang ada untuk kendaraan itu terdapat 60 juta. 60 juta ini dari jurnal memorial yaitu pembelian aset tetap kendaraan Kijang SLX. Ini menambah karena eh, mereka membeli barang, jadi menambah aset. Jadi untuk saldo awalnya yaitu 354 juta ditambah 60 juta. Dan dikarenakan pada kasus kali ini tidak ada pengurangan, maka ditulis nol. Untuk saldo audit yaitu penjumlahannya terdapat sebesar 414 juta. Lalu untuk saldo buku besarnya yaitu 414 juta dan tidak ada selisih. Untuk saldo buku besarnya ini dapat kita lihat di daftar aset tetap yaitu penjumlahan antara jumlah kendaraan pemasaran ditambah dengan jumlah kendaraan kantor. Di sini 233 juta ditambah 181 juta menghasilkan angka 414 juta rupiah. Lalu untuk menghitung akumulasi penyusutannya itu saldo awal dikurangi dengan penyusutan tahun 2022. Di sini untuk saldo awal terdapat 168.831.250. Lalu untuk penyusutannya yaitu 45.925.000. Nah, untuk 45 jutanya ini terdapat dari perhitungan penyusutan, di mana cara menghitung penyusutan ini sendiri yaitu eh, membagi total harga perolehan dengan masa manfaat. Dan di sini dibagi menjadi dua penyusutan, yaitu penyusutan 10 tahun dan juga 8 tahun. Untuk 10 tahun ini, yaitu untuk kendaraan pemasaran, dan yang 8 tahun dari kendaraan kantor. Dan di sini dapat dilihat untuk totalnya sebesar 45.925.000 dan ditulis ke penyusutan tahun 2022. Jadi untuk saldo auditnya yaitu sebesar 232.756.250. Lalu untuk saldo buku besarnya yaitu sebesar 229.181.250. 229 ini diambil dari total akumulasi persediaan aset tetapnya, yaitu 164.350.000 ditambah dengan 64.831.250. Hasilnya 229 ini. Lalu dilihat selisihnya yaitu sebesar 3.535.000. Lalu kita dapat memasukkan ke top schedule-nya. Di sini untuk harga perolehan kendaraan, untuk saldo per bukunya tadi yaitu 354 juta. Lalu untuk net adjustment-nya itu dikarenakan tadi ada penambahan, jadi dituliskan saja 60 juta. Lalu saldo per auditnya yaitu sebesar 414 juta. Lalu untuk saldo tahun lalu yaitu 354 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutan kendaraan
Untuk saldo per bukunya yaitu sebesar 229.181,250 tadi. Lalu untuk net adjustment-nya yaitu diisi dari selisih akumulasi penyusutan ini dimasukkan ke dalam sini ke net adjustment sebesar 3.575.000. Lalu terdapat saldo per audit yaitu penjumlahan antara saldo per buku dengan net adjustment yaitu sebesar 252.758.250. Lalu untuk saldo tahun lalu yaitu sebesar 286.831.250. Nah, jumlah ini dari penjumlahan akumulasi penyusutan pada tahun lalu yaitu 141.050 dijumlah dengan 45.781.250. Lalu setelah itu dapat diisi untuk tick marknya dan juga tanggal dan parafnya. Begitu pula seperti yang ini diberi tick mark dan juga paraf, juga tanggal. Jadi untuk kesimpulan dari pemeriksaan aset tetap kendaraan ini menunjukkan bahwa kendaraan yang tercatat dalam laporan keuangan ada secara fisik dan digunakan untuk operasional dan benar dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan dokumen kepemilikan. Pencatatan nilai perolehan, penyusutan, dan penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi. Tidak terdapat penyimpangan material, namun perusahaan disarankan untuk tetap menjaga dokumentasi dan juga pengawasan penggunaan kendaraan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.